Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun masih di masa pandemi, tetapi harus selalu semangat. Jangan sampai kehilangan semangat dan menjadikan kalian stres dan lain sebagainya. Karena dengan stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang makanan fungsional, di mana di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencari materi yang poin-poinnya sudah Ibu berikan. Kemudian kalian cari di buku dan hari ini akan kita bahas lagi supaya lebih jelas ya. Jadi sebelum kita langsung ke makanan fungsional, itu coba kita industri makanan ya, karena kita hubungannya dengan kewirausahaan, jadi kita kenal dulu sebenarnya makanan fungsional itu ada di industri mana gitu kan ya. Kita coba yang pertama adalah industri makanan. Industri makanan itu adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi manusia ya. Ini istilahnya adalah kebutuhan kita sebagai manusia, salah satunya adalah pangan ya. Dengan pangan, dengan mengkonsumsi makanan itu diharapkan kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu bisa terpenuhi. Nah, pemenuhan kebutuhan pangan itu bisa didapatkan dari industri makanan. Oke, yang kedua adalah industri kesehatan. Industri kesehatan itu adalah industri yang terkait dengan ketersediaan obat-obatan untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan penyakit. Nah, kalau sudah masuk ke industri kesehatan, ini biasanya nanti hubungannya dengan ketika kalian sudah merasakan ada yang tidak bagus dengan tubuh kalian, ya berarti istilahnya kalian sedang tidak sehat atau sedang mendapatkan penyakit dan lain sebagainya, maka kita perlu yang namanya obat-obatan. Nah, obat-obatan ini untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan dari penyakit, ini bisa didapatkan dari industri kesehatan. Nah, dari dua industri ini yang berkaitan, kira-kira makanan fungsional itu masuk yang mana? Apakah di industri makanan atau di industri kesehatan? Nah, ternyata makanan fungsional itu termasuk dalam industri makanan. Tetapi, ya ada tetapinya, tetapi pada kategori pangan khusus. Ya, jadi makanan fungsional itu termasuk dalam industri makanan, tetapi dimasukkan dalam kategori pangan khusus. Kenapa? Ini karena makanan fungsional itu mempunyai efek dan atau klaim khusus. Ya, ada efek khususnya, ada khasiat tertentu dari makanan fungsional tersebut. Maka dari itu, untuk makanan fungsional ini nanti untuk izinnya dan lain sebagainya, kalau misalkan besok kalian berencana untuk membuka usaha di bidang makanan fungsional, untuk pengurusan izin dan lain sebagainya agak sedikit berbeda dengan industri makanan pada umumnya ya. Karena untuk kategori pangan khusus ini nanti pada saat checking pengolahannya, checking proses produksinya, pengemasan dan lain sebagainya, ini ada proses yang berbeda dari industri makanan pada umumnya gitu ya. Karena memang ada efek dan atau klaim khususnya, ada khasiat khususnya, khasiat khususnya, misalkan makanan serbuk jahe. Nah, itu kan biasanya di situ disebutkan khasiat khususnya serbuk jahe itu apa? Ya, misalkan untuk menghangatkan badan, untuk mengurangi pening, mengurangi mual dan lain sebagainya ya. Ada efek atau klaim khususnya. Walaupun disebutkan bahwa makanan fungsional ini memiliki klaim khusus atau khasiat khusus, tetapi makanan fungsional tetap berbeda dengan suplemen kesehatan atau obat. Ya,
Di manakah perbedaannya? Ini ada minimal ada 4 yang Ibu sebutkan di sini, ada 4 perbedaan antara makanan fungsional dengan suplemen kesehatan atau obat. Yang pertama, perbedaan berdasarkan fungsinya. Kalau obat itu bersifat kuratif, obat itu bersifat menyembuhkan. Sedangkan makanan fungsional ini bersifat pencegahan terhadap penyakit. Ya, jadi dengan mengkonsumsi makanan fungsional ini diharapkan kalian bisa terhindar dari penyakit. Tetapi ketika kalian sudah mendapatkan penyakit, maka yang dibutuhkan itu adalah suplemen kesehatan atau obat. Nah, oleh karena itu sekarang kita dianjurkan untuk makan makanan sehat, ya, ditambah dengan makanan-makanan fungsional supaya kita tidak mendapatkan penyakit, gitu ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Oke, itu perbedaan yang pertama, yaitu berdasarkan fungsinya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Kalau obat biasanya berbentuk, ya, obat-obatan ya, ada bentuk kapsul, ada tablet, ada serbuk obat, kemudian ada juga yang sirup obat, ya. Sedangkan makanan fungsional itu tetap berbentuk makanan atau minuman, ya, dengan tampilan makanan atau minuman menarik dan lain sebagainya, ya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tentang obat atau suplemen kesehatan konsumsi sesuai dengan dosis yang telah diatur, ya, sesuai dengan dosis yang telah diatur. Biasanya dosis itu disesuaikan dengan usia, berat badan, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi misalkan sudah dituliskan resep di situ bahwasanya dosis untuk konsumsi obat A itu adalah 3 kali sehari, masing-masing misalkan 5 mg. Itu berarti ya harus seperti itu, harus sekian yang harus dikonsumsi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Kalau kurang berarti mungkin obatnya bisa tidak bekerja dengan baik. Kalau kelebihan itu tidak bagus bagi tubuh, ya, bisa menimbulkan overdosis. Nah, sedangkan untuk makanan fungsional itu aman dikonsumsi tanpa adanya, tidak ada aturan penggunaannya, gitu ya. Misalkan kalian mau minum jahe, pagi minum, siang minum, sore minum, tidak masalah, karena memang di situ tidak ada apa istilahnya yang menyebabkan overdosis dan lain sebagainya, ya. Mereka aman untuk dikonsumsi sebanyak apa atau sekurang apa juga tidak masalah, gitu ya. Tidak ada dosis yang harus dipenuhi, ya, tidak ada aturan yang harus diikuti untuk konsumsi makanan fungsional. Tapi walaupun seperti itu, tetap segala macam makanan, ya, segala macam makanan biasanya kalau berlebihan juga tidak bagus. Tetapi seburuk ketika kalian overdosis obat-obatan, gitu ya. Selanjutnya untuk perbedaan yang keempat dari segi rasa. Nah, obat itu biasanya memiliki rasa pahit atau tidak enak, ya kan? Oleh karena itu biasanya kalian ketika mengkonsumsi obat itu tidak harus dirasakan gitu, tidak harus misalkan di lidah kalian kecap dulu rasanya apa dan lain sebagainya, itu kan tidak. Biasanya obat dulu langsung dikonsumsi, misal dengan saluran pencernaan, ya. Sedangkan makanan fungsional ini biasanya tetap memiliki rasa yang lezat dan tampilan yang menarik. Maka dari itu sama seperti makanan pada umumnya yang ketika memakan bisa kalian nikmati, kalian kunyah dulu dan lain sebagainya, bisa dinikmati dulu di dalam mulut, ada rasanya, gitu ya. Nah, itu perbedaan antara suplemen kesehatan atau obat.
karena makanan fungsional itu juga termasuk dalam kategori makanan, ya. Berarti coba apa sih makanan sebenarnya, ya kan? Kenapa dari makanan kemudian ada lagi makanan fungsional? Itu fungsi makanan. Fungsi makanan ini dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi primer, pertama adalah fungsi primernya. Fungsi utama makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, tubuh karena biasanya dari usia bayi, kecil, usia itu biasanya usia yang utama atau fungsi primernya adalah untuk pemenuhan gizi tubuh. Ya, kemudian fungsi sekundernya itu adalah memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Ya, bagaimanapun biasanya tetap dilihat dulu tampilannya kayak apa, kan? Ketika tampilannya bagus, ketika penampilannya tidak begitu bagus, tentunya kalian juga tidak punya keinginan untuk nyicipi. Pasti tidak di dalam pikirannya kayaknya nggak enak, gitu kan? Ya, jadi tampilan di dalam makanan itu juga tetap penting. Dan yang utama adalah cita rasa yang baik. Jadi setelah tampilannya itu bagus, ketika dicicipi rasanya juga enak. Oke, itu fungsi sekunder dari makanan, yaitu memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Dan yang ketiga, fungsi tersier ini adalah yang biasanya ada di makanan fungsional, itu memiliki fungsi-fungsi fisiologi tertentu bagi tubuh. Ya, jadi ada fungsi tertentunya bagi tubuh. Nah, hal ini ternyata selaras dengan fungsi dasar makanan yang dikemukakan oleh para ilmuwan Jepang. Nah, para ilmuwan Jepang ini menuliskan fungsi dasar makanan itu harus memenuhi 3 indikasi, ya, 3 indikator. Yang pertama adalah sensori. Sensor berarti hubungannya dengan sensor. Ada sensor penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk makanan, ini fungsi sensorisnya adalah warna dan penampilannya menarik dan cita rasanya enak. Jadi sesuai dengan fungsi sekunder dari makanan tadi. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah nutrisional. Kalau ini sesuai dengan fungsi primernya, yaitu bernilai gizi tinggi, bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi fisiologikal, ya, sesuai dengan fungsi tersiernya yang tadi. Ya, berarti memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Nah, ada fungsi fisiologis. Nah, fungsi fisiologis itu apa sih? Ya, jadi fungsi fisiologis itu adalah fungsi yang bisa dirasakan oleh fisik kita. Ya, perbedaan yang bisa dirasakan oleh fisik kita setelah mengkonsumsi makanan fungsional. Nah, fungsi fisiologis di makanan fungsional itu ada beberapa yang diharapkan. Ya, jadi setelah mengkonsumsi makanan fungsional diharapkan kita akan memperoleh fungsi-fungsi fisiologis tersebut. Yang pertama adalah pencegahan dari timbulnya penyakit. Jadi jangan sampai sudah ada sakitnya dulu baru kita sadar, oke, bahwasanya saya harus makan makanan yang menyehatkan, ya, makan makanan sehat, ya. Itu harus dilakukan justru sebelum terkena penyakit, ya, karena fungsi fisiologis yang pertama dari makanan fungsional itu adalah pencegahan dari timbulnya penyakit. Jadi misalkan kita ada di musim penghujan seperti ini. Nah, karena musim penghujan, kadang-kadang keluar rumah, kehujanan dan lain sebagainya,
supaya kita terhindar dari sakit flu, masuk angin dan lain sebagainya, berarti mungkin kita hindari penyakit tersebut dengan mengkonsumsi minuman atau makanan yang bisa mencegah timbulnya penyakit flu. Misalkan sehabis hujanan misalkan ya, setelah kehujanan sampai di rumah kita mandi dulu, bersihkan badan kita, selanjutnya minum yang hangat-hangat. Apakah itu wedang jahe, ataukah itu madu, ataukah itu madu dicampur dengan lemon, honey lemon dan lain sebagainya, gitu ya, itu untuk mencegah timbulnya penyakit flu atau masuk angin. Oke. Fungsi fisiologis yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Karena dengan daya tahan tubuh meningkat, berarti imun kita meningkat, kita bisa terhindar dari penyakit. Kita jadi tidak mudah sakit. Ya, itu fungsi fisiologis yang kedua. Kemudian fungsi fisiologis yang ketiga adalah regulasi kondisi ritme fisik tubuh kita. Jadi istilahnya ritme itu apa ya? Kebiasaan, ya, kebiasaan sesuai dengan waktu tubuh kita itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketika kita dalam kondisi tubuh fit, itu ritme fisik tubuhnya oke. Jadi ketika kita tidur atau istirahat, waktunya kita regenerasi sel dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi dengan bagus, ya. Sementara kalau kita kondisi tubuhnya sedang tidak fit atau sedang sakit, itu nanti walaupun mungkin kita sedang istirahat, regenerasi selnya itu tidak berjalan dengan semestinya, gitu ya. Nah, dengan mengkonsumsi makanan fungsional ini bisa menjaga ritme tubuh kita itu akan istilahnya sesuai dengan waktu dan apa yang dilakukan tubuh kita di situ. Jadi kalau setelah makan makanan fungsional tubuh kita fit, daya tahan tubuh kita bagus, ketika harusnya kita tidur itu melakukan regenerasi sel, ya itu akan terlaksana dengan baik. Ya, itu adalah regulasi kondisi ritme fisik tubuh. Kemudian fungsi fisiologis yang keempat itu adalah memperlambat proses penuaan. Ya, jadi biasanya kalau proses penuaan itu kan tidak bisa dihindari. Mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, proses penuaan itu bisa diperlambat. Oke. Selanjutnya, fungsi fisiologis yang kelima itu adalah menyehatkan kembali. Nah, biasanya setelah kalian sakit, selesai pengobatan dengan mengkonsumsi suplemen dan atau obat, itu kalian sudah sembuh, penyakitnya sudah sembuh, tapi biasanya kondisi fisiknya belum kembali seperti ketika kalian benar-benar fit. Nah, setelah sembuh dari penyakit, selesai pengobatan, itu biasanya diperlukan juga makanan-makanan tambahan, makanan-makanan sehat untuk mengembalikan kondisi tubuh kalian ke posisi awal ketika kalian benar-benar sehat. Ya, itu adalah 5 fungsi fisiologis dari makanan fungsional. Jadi pada akhirnya dengan mengkonsumsi makanan fungsional itu diharapkan kita akan terhindar dari penyakit. Ya, dengan seperti itu kita tidak perlu yang namanya mengkonsumsi obat-obatan, gitu ya. Kita menghindari tubuh kita untuk terlalu banyak mendapatkan asupan dari suplemen kesehatan seperti obat, di mana kalau misalkan dosisnya bisa tidak tepat dan lain sebagainya, itu juga bisa memberikan efek yang buruk bagi tubuh kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Hippocrates ini adalah istilahnya bapak kedokterannya dunia, gitu ya. Dia mengatakan bahwa let your food be your medicine and medicine be your food. Ya, jadi jadikanlah makanan itu sebagai obat, ya, dan obat itu dapatkanlah dari makanan kalian. Gitu ya. Jadi intinya adalah mulai dari dini
biasakanlah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya kondisi tubuh kita juga bisa tetap fit. Ditambah lagi dengan masa pandemi seperti ini, kita butuh tubuh dan imun yang bagus. Ya, kita butuh daya tahan tubuh yang bagus. Maka dari itu sekarang banyak sekali istilahnya orang-orang atau pakar-pakar yang mengatakan bahwa mulailah untuk melakukan gaya hidup sehat, dimulai dari dini ya, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan kalian melakukan gaya hidup sehat, diharapkan kondisi tubuh kita tetap fit, kemudian imun atau daya tahan tubuh kita tetap terjaga, sehingga kita tidak mudah terserang oleh virus dan kita bisa tetap sehat. Oke, demikian dulu hari ini penjelasan dari Bu Vidya. Semoga bisa menambahkan apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran mandiri di minggu yang lain. Oke, demikian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan 3M. Tidak lupa semua Bapak Ibu guru selalu mengingatkan ya, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ketika kalian harus berada di lingkungan luar rumah kalian. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.